Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, berikut riwayat talaki Al-Quran Ustadz Ahmad Fernando. Beliau bertalaki Al-Quran riwayat Hafiz an Asim Bitarik Syatibiyah kepada 1. Syekh Dr. Mu'adz Ibrahim Syaif bersanad 28, dosen kuliah Qiraat Al-Quran Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah sejak 2015 hingga saat ini. 2. Syekh Ahmad Al-Khannas bersanad 29, murid Syekh Bakri At-Tarabisi selama periode tahun 2018. 3. Syekh Dr. Mahir Munajid Adim Siki dari Suriah bersanad 29 selama periode 2016. 4. Syekh Abu Ismail Syam bersanad 28 selama periode 2018, dan juga beliau bertalaki ke beberapa masyaikh lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang sahabat Al-Quran di channel Qurani TV dalam rangka tahsin Al-Quran bersanad. Di sini kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, bagaimana cara membacanya, juga kita akan melihat di mana letak kesalahan-kesalahan dalam membacanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya, yaitu pembacaan surat Al-Lahab, surat An-Nasr, dan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Baik, kita lihat apa saja hukum-hukum yang terdapat di dalam surat Al-Lahab ini. Kita lihat ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang pertama, ketika kita mengucapkan tabbat, huruf ta ketika dia sukun, dia memiliki sifat hamas, yaitu mengeluarkan nafas. Tabbat, demikian. Yada panjang, yada, ya, kita bisa membacanya 4 harokat. Yada abi 2 harokat. Lahabin. Nah, di sini ada hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wa. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi di sini kita memasukkan bacaannya kepada huruf waw, yang mana huruf nunnya tidak kita baca lagi. Abi lahabin, lahabin. Kemudian kita alirkan suara kita ke hidung karena di sini ada hukum gunnahnya. Abi lahabin, ya, demikian. Dan selanjutnya watab. Ini di sini ada qalqalah yang dinamakan qalqalah kubra. Tidak langsung kita pantulkan, tapi kita tahan. Abi lahabin watab demikian. Kemudian ayat yang kedua, ma
aghna, ma aghna, huruf gha mengalir, aghna, jangan memantul, kita baca ag, tidak dibaca dengan qalqalah, tetapi aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita perhatikan di sini mat-mat yang terdapat pada kalimat ma aghna. Ya, ada perbedaan daripada tanda panjang yang terdapat pada ayat ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada ayat ketiga adalah kalimat sayas, yang mesti kita hati-hati ketika mengucapkan huruf ya. Sahabat Quran, seperti yang telah kita sampaikan, telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, agar jangan sampai huruf-huruf yang tipis tertarik dengan huruf-huruf yang tebal, seperti mengucapkan huruf ya yang tipis bergandengan dengan huruf sod yang tebal. Jangan sampai ya-nya menjadi tebal. Yos, seperti yos, sayos, tapi sayas, la. Begitu pula dengan huruf la yang berada setelah huruf sod tersebut juga dalam keadaan tipis. Sayas, la. Kemudian huruf sod juga mesti kita baca dengan sempurna, yaitu adanya suara yang mendesis ketika mengucapkannya. Yas, sayas, la naron. Kemudian kita menemukan pada kalimat naron za, yaitu hukum ikhfa, nun sukun atau tanwin bersemu dengan huruf yang 15. Pada hukum ikhfa, posisi mulut kita, lidah kita sudah berada pada huruf ikhfanya, sehingga kita baca naronza dengan cara menahannya. Kemudian yang mesti kita perhatikan, jika huruf ikhfanya adalah huruf tipis, maka kita jangan sampai membacanya dengan tebal, naron, tapi naron zatalahab. Baik, demikian. Kemudian selanjutnya ayat keempat, wamro'atuhu ha. Di sini bergandengan antara huruf ha dengan ha. Hendaknya kita bisa membedakannya. Jangan sampai tidak ada perbedaan antara ha dan ha. Wamro'atuhu ha, wamro'atuhu ha, wamro'atuhu hamma. Kita tahan mimnya karena dia adalah termasuk huruf gunnah dan dia bertasdid. Wamro'atuhu hammalatal hatab, latal hatab. Demikian sahabat Quran. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang terakhir daripada surat Al-Masad ini, fi jidiha ha, juga bergandengan antara huruf ha dan ha. Hendaklah kita nampakkan perbedaan daripada kedua huruf tersebut. Fi jidiha ha, fi jidiha hab, fi jidiha hablum mim masad. Ada dua kali kita harus menahan. Pertama pada kalimat hablum mim masad. Demikian penjelasan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam surat Al-Masad. Mudah-mudahan sahabat Ahlul Quran semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca surat Al-Masad ini dengan baik insyaallah. Selanjutnya surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kaidah-kaidah hukum-hukum di dalam membaca surat An-Nasr. Ayat pertama yang mesti kita perhatikan, pertama panjang pendek antara kalimat za, ja, kemudian huruf nunnya yang berdampingan dengan huruf sod yang tebal. Jangan sampai kita baca nos, idza jaa nos, tapi idza jaa nas, nasrullah. Ketika kita mengucapkan huruf ro yang dhammah, mulut kita monyongkan, nasrullah, dan kita kembalikan lagi di posisi awal ketika dia mengucapkan huruf lo, nasrullahi wal fath, ya. Pada kalimat wal fath, huruf tanya kita hamaskan dulu, terdengar suara angin yang keluar, wal fath, kemudian haknya pun ada sifat hamasnya, wal fath, tidak dibaca wal fath tanpa ada huruf hanya, ya. Sebenarnya dibaca wal fath, demikian. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua, waro'ai. Nah, hati-hati pada pengucapkan ai, jangan sampai suara kita mengalir ke hidung. Waro'ai atau waro'ai, namun dibaca waro'ai, tidak kita tekan dengan kuat karena huruf ya sifatnya adalah lin, adalah lembut ketika diucapkan. Waro'aitan, kita tahan nun bertasdid, tan nasa yadkhuluna fi. Pada huruf fi sering terjadi kekeliruan, dibaca fi, harusnya fi dinillahi af. Ada hamas, ada angin yang keluar ketika kita ucapkan huruf fa. Afwaja, ja kita panjangkan dua harokat karena dia adalah mat iwat. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang ketiga, yaitu kalimat fasabbih. Kita perhatikan huruf ba. Huruf ba bertasdid, hurufnya muraqaqah, ringan saja. Jangan sampai hurufnya seperti menggembung. Fasabbih, tapi dia fasabbih bihamdi rabbika huruf gha, hurufnya mengalir, dia memiliki sifat ar-rakhawah. Wastaghfir, ronya kita baca tipis, wastaghfir, terdengar daripada huruf ha sifatnya hamasnya. Wastaghfir innahu kana tawwa. Wa bertasdid, kita baca tawwa, jangan ditahan seperti kita mengucapkan huruf idgham bi gunnah. Tawwa, tidak kita baca tawwa, tapi dia tawwaba. Demikian pelajaran kita pada surat An-Nasr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin.
sahabat Ahlul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mempelajari surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, mari sama-sama kita pelajari satu persatu daripada surah Al-Kafirun ini, di mana letak hukum-hukum tajwidnya dan letak kekeliruan di dalam membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama kita lihat qul ya qul. Nah, jangan sampai huruf lamnya memantul. Qul gitu. Ku kita monyongkan mulut kita. Qul ya. Nah, ini harokatnya adalah lebih panjang daripada mad asli. Qul ya ayyu. Ayyu. Ya bertasdid ayyuhal kafirun. Nah, pada surat Al-Kafirun ini, sahabat Al-Quran, perlu kita perhatikan adalah tentang perbedaan mat-mat yang terdapat di dalam surat ini. Ada banyak mat yang berbeda-beda, ada mat asli, ada mat wajib, dan mat jaiz. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ujung daripada kalimat ayat-ayat tersebut. Misalkan pada kalimat Al-Kafirun, jangan sampai kita membaca pada ujungnya ruwen. Qul ya ayyuhal kafirun. Ruwen, tetapi run. Demikian, kita lepaskan dengan lembut. Kemudian ayat kedua adalah la. Pada huruf ain ada sifat bainiyah la a'budu. Jangan sampai memantul la tapi dia mengalir sedikit la a'budu ma ta'budun. Perhatikan budun, jangan buduwen, perlahan budun. Demikian. Selanjutnya pada ayat ketiga, di sini ada hukum ikhfa, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Di sini nun sukunnya bertemu dengan tanwin, kita tahan dan kemudian mulut kita sudah berada pada huruf ta-nya. Wala antum. Hati-hati jangan sampai dia menebal. Tapi antum berjalan antara mim dan ke huruf selanjutnya tum'a. Wala antum abiduna ma a'bud. A dulu, jangan kita langsung masuk a'bud, tapi a'bud. A'bud, tidak a'bud, tapi a'bud. Di sini ada qalqalah pada huruf dal. A'bud. Selanjutnya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat keempat, yaitu kalimat wala ana'a abidum. Kita tahan dumma abadtub da
dan ta bertemu, maka kita langsung masuk ke huruf tanya karena danya sukun. Abadtum, kita idghamkan abadtum. Tidak kita baca abadtum tapi abadtum. Selanjutnya ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Hati-hati pada huruf mim sukun sering juga terjadi memantul. Wala antum, ya, wala antum Baik, demikian. Kemudian ayat terakhir daripada surah Al-Kafirun ini adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Demikianlah sahabat Quraniku TV, pelajaran kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di episode selanjutnya, pelajaran surah-surah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.